Jika ahli kitab berarti ini konotasinya adalah apa? Yahudi dan Nasrani, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah yang disampaikan para nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Muhammad, dan mereka menjalankan perintah-perintahnya. Lakaffarna anhum sayyi'atihim, janji Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim, sungguh akan dihapus dosa dan salahnya, walaupun sudah sekian lama, walaupun kemusyrikannya sudah sekian lama, tapi kalau mereka bertaubat kembali kepada Allah akan dihapus dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa berkenan hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Surat Al-Maidah, kita lanjut surat Al-Maidah ayat 65 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau anna ahlal kitabi, dan jikalau sesungguhnya ahli kitab amanu, mereka beriman bi Muhammadin, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaqau, dan mereka bertakwa, takut al-kufra, terhadap kekufuran, keingkaran. Jawabnya lau lakaffarna, sungguh akan kami menghapus, akan kami hapus anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, wala adkhalnahum, dan sungguh akan kami masukkan mereka jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan atau jannatun naim kelak di hari kiamat. Jadi ayat ini 65 dari surat Al-Maidah adalah peringatan bagi ahli kitab. Bagi ahli kitab ini sifat kasih sayang Allah terhadap ahli kitab. Allah memperingatkan segera bertaubat, segera bertaubat, memberikan peringatan kepada ahli kitab hendaknya kembali beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jika ahli kitab berarti ini konotasinya adalah apa? Oh, Yahudi dan Nasrani. Jika mereka beriman kepada Allah, iman kepada Muhammad, Nabi Muhammad adalah yang membawa risalah, menyampaikan risalah wahyu Allah, meneruskan syariatnya nabi-nabi terdahulu, termasuk syariatnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Wattaqau, bukan hanya beriman, wattaqau, mereka takut kepada Allah, takut terhadap kekufuran, agar kembali kepada agama Allah. Jadi mengingatkan, jika mereka ahli kitab beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah yang disampaikan para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Muhammad, dan mereka menjalankan perintah-perintahnya,
lakaffarna anhum sayyi'atihim, janji Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim, sungguh akan dihapus dosa dan salahnya, walaupun sudah sekian lama, walaupun kemusyrikannya sudah sekian lama, tapi kalau mereka bertaubat kembali kepada Allah akan dihapus dosanya. Tentunya dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa kemusyrikannya, dosa mereka menghina kepada Nabi, menghina kepada Allah, menghina kepada Islam, semuanya itu akan dihapus bersih, dan kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun peringatan tersebut senantiasa senantiasa dilupakan, senantiasa tidak dianggap oleh ahli kitab. Karena apa? Mereka sudah tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para nabi, lewat para nabi. Kemudian ayat ini juga mengingatkan kepada kita hal-hal yang kita lakukan, amal kebaikan akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Taatlah kalian kepada Allah di mana engkau berada. Takutlah kepada Allah di mana engkau berada. Takutlah kalian kepada Allah di mana kamu berada. Ketika di rumah, di luar rumah, di perjalanan, di tempat ramai, di kantor, di tempat sepi, ketaatan itu tetap terjaga dalam pribadi kita, dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi kita sederhana, dalam kondisi apapun perintah Allah tetap dijaga. Haitsuma kunta, di mana kita berada, dalam posisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, jika kita setelah berbuat salah, berbuat dosa, karena kullu bani adama khotouna, setiap bani Adam, setiap anak Adam, setiap anak manusia pasti berbuat salah, tidak pernah tidak berbuat salah, bahkan banyak berbuat salah. Nah, kesalahan tersebut perlu ditutup. Kesalahan tersebut perlu ditutup, yaitu minta ampun kepada Allah. Di antaranya untuk menutup dan menghapus kesalahan tersebut, di samping kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ditebus dengan perbuatan amal yang baik. Amal yang baik akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Di antaranya amal yang baik, pada saat ini Masjid Al-Ikhlas telah membuka ladang untuk amal baik, yaitu membuka ladang untuk infak dan sedekah, di mana Masjid Al-Ikhlas telah melaksanakan renovasi masjid itu kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, warga Perumahan Kriya Lebakwangi, apabila diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sisihkan sebagian
rezeki kita sesuai dengan kemampuan kita. Punyanya sedikit, punyanya banyak, kita keluarkan yang banyak. Jangan punya sedikit kita keluarkan banyak, nanti jadi utang, repot nanti bayar. Penghasilan kita, pemasukan kita sedikit, kita paksa untuk sedekah banyak supaya nanti dilihat orang. Jangan, nanti yang payah kita sendiri. Punyanya sedikit, penghasilan kita kecil, ya udah kita infak sedekah ke Masjid Al-Ikhlas semampu kita. Tapi kalau rezeki kita banyak, ya lagi dikasih rezeki banyak, dapat rezeki dari mana? Yuk kita bantu untuk kelancaran pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Itu bagian daripada wa'at bi isayyi'atal hasanah. Di samping infak itu nanti akan menutup kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan berkah rezeki kita, menjadikan berkah rezeki kita. Itu diantaranya untuk menutup kesalahan adalah berbuat amal baik. Diantaranya berbuat amal baik, diantaranya kita mengeluarkan infak dan sedekah dari rezeki yang titipkan Allah kepada kita. Di samping kita mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar, banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah kami minta ampun kepada Allah yang maha agung, dan istighfar yang tulus, insya Allah kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, semoga kesalahan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, semoga tidak menjadi terhalangnya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walau annahum, kita lanjutkan ayat 66 dari Al-Maidah. Walau annahum, dan seandainya dan sesungguhnya mereka aqamu, mengerjakan at-Taurata, isi daripada kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, aibil amali, dengan mengamalkan, bima, terhadap sesuatu, fihima, yang ada pada kitab Taurat dan Injil, wa minhu, dan diantaranya amal, al imanu bin nabiyyi, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma unzila, dan sesuatu unzila yang diturunkan ilaihim kepada mereka, minal kutubi, dari beberapa kitab, min rabbihim, dari Tuhan mereka, la akalu, sungguh mereka akan mendapatkan kekayaan, bisa makan, min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulim, dan dari bawah kaki mereka, bi ayyuwasi'a, dengan memperluas alaihim, terhadap mereka, arizqa, rizkinya, wa yufidu, dan mengalirkan, min kulli jihatin, dari setiap arah, minhum, sebagian dari mereka, ummatun, ada umat, ay jamaatun, golongan, muqtasidatun, yang taat dan beriman, memiliki jalan yang lurus, ay ta'malu bihi, wahum man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya mereka ahli kitab melaksanakan isi dari kitab Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim, dan mengamalkan apa yang ada dalam kitab-kitab Tuhan mereka, termasuk kitab Al-Quran, termasuk kitab Al-Quran. Ini menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi ahli kitab itu mereka diperintah oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad agar mereka nanti beriman, taat, patuh kepada Allah, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Alkitab diperintah agar beriman kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad tercatat dalam kitab Taurat dan Injil sebelum Nabi Muhammad jauh-jauh dilahirkan. Berarti sebelum Nabi Muhammad jauh dilahirkan, itu namanya Nabi sudah tercatat dalam kitab-kitab samawi. Tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan bahwa Nabi akan datang, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Kalian harus beriman dan percaya. Nah, seandainya mereka orang-orang ahli kitab beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi saat itu, kemudian menjalankan isi dalam kitab mereka Taurat Injil, pasti setelah kedatangan Nabi Muhammad mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah seperti itu, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim, Allah akan buka rezeki mereka, pintu rezeki mereka, pintu karunia Allah, min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, walhasil Allah akan membuka pintu jalan, pintu rezeki, baik lewat atas maupun lewat bawah. Maksudnya lewat atas gimana? Keberkahan Allah turunkan dari langit, kemudian yang dari bumi, hasil bumi melimpah, kemudian yang berada di dasar bumi juga dikeluarkan oleh Allah sebagai janjinya, sebagai karunia-Nya yang akan dilimpahkan kepada mereka jika mereka beriman kepada Allah dan para nabinya dan menjalankan syariat agamanya. Itu tertuang dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya ahlul qura, penduduk negeri, di sini tidak sebutkan penduduk negeri mereka beriman atau tidak. Penduduk negeri, walau anna ahlul qura, penduduk negeri.
Tapi kemudian dikasih catatan amanu, mereka beriman, wattaqau, beriman tidak cukup, harus bertakwa. Beriman itu apa? Etikot yang tersimpan dalam hati. Kemudian wattaqau, mereka bertakwa, melaksanakan ibadah ini implementasi daripada iman. Kemudian kalau sudah seperti itu, la fatahna alaihim barokatim, akan kami bukakan keberkahan pintu dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit, ya cuacanya mendukung, maksudnya apa? Hujan turun teratur sehingga hasil bumi tumbuh berjalan dengan baik. Tapi walakin kadzabu, semuanya itu mereka dustakan, mereka mengingkari perintah Allah, mengingkari perintah Allah. Kalau sudah seperti itu, fa'akhadna hum bima kanu yaksibun, akan kami ambil karunia Allah, baik yang dari langit maupun yang berada di bumi. Akibat apa? Bima kanu yaksibun, akibat ulah kita sendiri, ulah orang-orang yang berada di muka bumi. Begitu juga diingatkan pada ahli kitab agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat agamanya. Nanti kalau sudah seperti itu, karena ayat sebelumnya mereka diuji oleh Allah, semuanya apa? Dilenyapkan. Karena apa? Mereka mendustakan, ingkar terhadap agama mereka sendiri. Wa yufidu min kulli jatin, jadi Allah membuka pintu rezeki mereka, baik yang dari atas maupun yang dari bawah. Wa yufidu min kulli jatin, bahkan dari segala pintu akan dibuka. Keran rezeki dibuka oleh Allah dari pintu manapun dibuka. Minum, nah perintah tersebut disampaikan pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Minum ummatun muqtasidah, di antara mereka ada sekelompok golongan, sebagian, maksudnya apa? Hanya sebagian kecil yang menerima, yang melaksanakan murni dari isi daripada apa? Kitab Taurat dan Injil. Karena apa? Disembunyikan. Yang disembunyikan apa? Yaitu nanti akan datang kenabian yang terakhir, Nabi Muhammad itu disembunyikan. Minhum ummatun muqtasidah, sebagian diantaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, ada yang setelah meneliti baca kitab Taurat dan Injil, mereka menemukan kalimat yang kebenaran, yaitu di situ tertera nama nabi yang akan lahir yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Mereka percaya karena ini kitab yang murni. Itu juga disampaikan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Isa sendiri yang menyampaikan kepada umatnya, wa idh qala Isa ibnu Maryama ya bani Israel, ketika Nabi Isa mengatakan, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Allah, aku ini adalah utusan Allah, delegasi Allah untuk kalian semua. Dan kami juga musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Nabi Isa menyatakan, kami juga beriman kepada kitab Taurat dan isinya. Kami percaya, beriman kepada kitab-kitab Taurat dan isinya yang harus kita
kita laksanakan, bahwa syariat kita Nabi Isa meneruskan syariatnya Nabi Musa yang berada dalam kitab Taurat. Di samping itu kita membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan hanya kitab Injil, kitab Taurat pun kami beriman. Dan wa mubasyiran, wahai Bani Israel, kami datang dengan membawa kabar gembira. Kabar gembiranya berupa apa? Bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Memberikan kabar gembira, akan datang seorang rasul yang datangnya sesudahku, mim ba'di, sesudahku, sesudah kalau Nabi Isa nanti sudah nggak ada. Namanya Ahmad. Nah, Ahmad yang dimaksud Ahmad dalam tafsir adalah Nabi Muhammad. Jauh-jauh hari ahli kitab sudah diberikan peringatan kabar seperti itu, namanya mereka sudah apa? Sudah tidak percaya, sudah tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika Nabi datang dengan membawa berbagai macam bukti, mukjizat, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Falamma ja'ahum bil bayyinat, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Wah, ini mah apa? Permainan gitu. Dianggap sihir. Padahal dianggapnya sihir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis secara huruf, karena tidak belajar dari kecil. Kenapa? Lah, ini untuk menunjukkan kebesaran Allah, Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa kok tiba-tiba bisa membaca, bahasanya bagus? Ini masih sihir. Nah, hanya mereka mengatakan qalu hadza sihrun mubin, ini sihirnya Muhammad, sihrun mubin. Sihrun, sihir, mubinun, nyata, maksudnya hebat, sihirnya hebat. Jadi Al-Quran dikatakan ini sihir yang hebat. Ada yang dikatakan asatirul awalin, cerita-cerita kuno. Itu bantahan orang-orang ahli kitab. Padahal itu adalah nabinya mereka sendiri mengingatkan Nabi Isa, karena termasuk bagian daripada ini wa kasirum ta'malu bihi, yang dimaksud sebagian umat yang iman dan taat mengambil jalan yang lurus. Ta'malu, dia mengamalkan bihi dengan kitab. Wahum man amana bin nabi, wahum mereka, yaitu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dicontohkan ka Abdullah bin Salam wa ashabi, seperti Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi yang dari Madinah, yang dulunya adalah orang-orang Yahudi yang taat, orang-orang Yahudi yang taat. Dengan kedatangan Nabi Muhammad, mungkin karena mereka orang yang senantiasa membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, kemudian akhirnya ternyata ini orangnya. Hanya Abdullah bin Salam termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi dari golongan Ansorin. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dijamin surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya. Tapi wa kasirun, dan banyak minhum dari mereka, sa'a aibi sama,
keburukan yang mereka maluna yang mereka lakukan, tapi kebanyakan di antara mereka justru berbuat jahat kepada Nabi, berbuat jahat terhadap Islam. Kejahatannya bagaimana? Menghalangi perjuangan Nabi, bukan hanya menghalangi perjuangan Nabi, mengintimidasi, menteror, bahkan membunuh orang-orang yang menegakkan agama Islam, membunuh para sahabat Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi sendiri. Kebanyakan di antara mereka seperti itu. Tapi dasar mereka orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa mereka seperti itu? Tujuannya mereka apa seperti itu? Mereka ingin memadamkan agama Allah, ingin menghancurkan agama Allah, ingin memadamkan cahaya Allah. Tapi ketika mereka ingin memadamkan agama Allah, cahaya Allah, justru Allah malah semakin menerangkan, semakin menguatkan cahayanya, semakin menguatkan agama Allah. Diteruskan dalam ayat berikutnya, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah, gimana cahaya Allah? Agama Islam. Berarti menggambarkan bahwa orang-orang yang menghalangi kemajuan agama Islam, berarti orang tersebut sama juga membunuh karakter agama, ingin membunuh, memadamkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang seperti itu, berarti mereka mewarisi karakter orang ahli kitab. Liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan agama Allah lewat apa? Bi'afwahim, dengan mulut mereka, ucapan mereka, pernyataan mereka, bahasa mereka, menghina, melecehkan agama Allah agar semuanya terpengaruh. Tapi wallahu mutimmu nurihi, justru Allah malah menyempurnakan agamanya. Allah malah menyempurnakan agamanya. Karena apa? Allah senantiasa menjaga. Contoh bahwa siapapun yang akan mengganti Al-Quran, siapapun yang akan menambah ayat Al-Quran walaupun satu huruf, pasti akan ketahuan. Siapapun yang melecehkan Al-Quran walaupun di tempat-tempat yang tersembunyi, lama kelamaan akan terbongkar. Tidak bisa memadamkan agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah senantiasa menyempurnakan agamanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir banyak yang benci, walaupun orang-orang kafir banyak yang tidak suka. Itu terusnya ayat seperti kalimat yang sering kita baca kalau ketika kita lagi kita jadikan muqaddimah dalam pidato, walladzi arsala rasulahu bil huda. Itu terusnya ayat, walladzi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu terusnya ayat. Artinya apa? Itu menggambarkan walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah arsala rasulah yang mengutus para nabinya, para utusannya, bil huda, dengan membawa hidayah, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan rasulnya itu membawa agama yang benar, membawa hidayah,
memberikan hidayah, menawarkan hidayah dan membawa agama yang benar. Walaupun banyak orang yang menghalangi, banyak orang yang ingin memadamkan agama Allah, tapi liyudhhirahu alat dini kulli. Allah akan senantiasa menampakkan agama Islam di atas agama-agama yang lain, di atas agama-agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci kepada agama Allah, kepada Islam, karena itu bagian daripada tugas dari para rasul. Tugas dari para rasul ini termasuk ayat ini, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Bagian daripada tugas rasul. Tugas rasul adalah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Kemudian tugas yang kedua hanya menyampaikan. Kalau namanya menyampaikan, kamu terima atau enggak terserah, itu ya. Nah, contohnya panitia Masjid Al-Ikhlas menyampaikan amplop untuk diisi uang, diisi sedekah, besok Minggu diambil. Nah, kemudian setelah diserahkan diterima atau tidak, bahkan kalau nggak ada orangnya diselipin di pagar, Pak ya. Diselipin di pagar. Hanya menyampaikan, diterima atau enggak terserah. Mau amplopnya diisi atau enggak terserah. Diisi alhamdulillah, semoga hamba berkah. Enggak diisi ditungguin minggu depan lagi, gitu Pak ya. Jadi tugas Nabi adalah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu Allah. Nah, karena Nabi sudah enggak ada, kita sudah enggak menjumpai Nabi, siapa? Ya kita harus pewaris para nabi. Yang kedua, tugas para nabi adalah mengajak menyembah kepada Allah, mengajak umatnya mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas nabi berikutnya adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada agama Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah, dan kita ucapkan baca suratul Fatihah kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan dan renovasi masjid. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan kami menerima Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dan sedekah dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dan kemudian infak dari Bapak alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dari Bapak Kasmanto sebesar 3 juta rupiah. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Hasil proposal Bapak Azizan sejumlah 360.000 rupiah, kirain 360 juta ya, 360.000 ya, 360.000 rupiah. Tanggal 10 alhamdulillah dapat infak dari hamba Allah sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian ditambah lagi infak dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah. Alhamdulillah infak sedekah yang dikeluarkan oleh para jamaah
khususnya warga Perumahan Kiral Bukwangi dan sekitarnya, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Semoga para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Semoga sesuai dengan doa para malaikat, Allahumma a'ti mungfikon kholafan, ya Allah berikan ganti orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ini doa malaikat, karena malaikat setiap malam itu turun ke bumi. Apabila orang mengeluarkan sedekah, kemudian malaikat tersebut berdoa, Allahumma a'ti mungfikon kholafan, ya Allah a'ti berikan mungfikon terhadap orang yang selalu menginfakkan rezekinya, diberi apa? Kholafan, ganti, tentunya ganti yang lebih baik. Dalam ayat kemarin, man ja'a bil hasanati falahu khairun minha, barang siapa yang berbuat kebaikan falahu khairun, mereka akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada yang dikeluarkan. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tanal, alimna ma la lam tanal, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alit tu'a wa alil rizki wa alil khair wa lan tanjalna wa iyyahum min alis syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.